Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah tarawih terakhir di Masjid Nabawi karena besok langsung tolak untuk ibadah umroh dari Madinah menuju ke Mekah. Masya Allah ya, di tempat ini, di titik ini, di kota Madinah, di Masjid Nabawi, ini adalah titik di dunia di mana kita itu bisa paling dekat dengan jasadnya Rasulullah SAW, bisa paling dekat dengan fisiknya Rasulullah SAW yang selama ini kita baca ceritanya, selama ini kita luaskan ceritanya, kita ajak teman-teman kita untuk baca, untuk kenal juga dengan Nabi SAW. Terus ngelihat di sini ya, begitu diverse-nya. Kita ngelihat banyak orang Arab, banyak orang Afrika, banyak orang Kirgistan, Turkmenistan, Irak, pecahan-pecahan Rusia, banyak negara Eropa, dan tentu saja banyak orang Indonesia. Luar biasa. Dan cara sholatnya pun beda-beda, bajunya pun beda-beda. Luar biasa, luar biasa. Meskipun caranya semua beda-beda, meskipun banyak sekali cara yang berbeda, tapi semuanya tuh sama. Semuanya sama-sama cinta sama Rasulullah. Semuanya sama-sama kesini untuk memohon ampunan dari Allah, untuk pengen nabung banyak kebaikan, untuk mengejar pertolongan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Kemarin aku ziarah ke Jabal Uhud. Itu adalah gunung tempat terjadinya perang Uhud setelah Nabi dan kaum muhajirin itu hijrah ke kota Madinah. Nah, waktu itu pasukan muslim itu diserang oleh kafir Quraisy sebanyak 3.000 pasukan, dan pasukan muslim itu cuma 1.000 itu pun 300 kemudian munafik dan mereka balik arah sehingga hanya tersisa 700 pasukan. 700 melawan 3.000. Dari cerita perang Uhud yang selama ini dibaca di buku, yang rasanya itu beda banget ketika datang langsung gitu melihat, oh ini ya yang namanya Jabal Uhud. Oh dulu pasukan panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain itu berdirinya di sini ya untuk memanah. Oh dulu ketika setelah harta rampasan Quraisy yang dikira kalah itu diambil oleh muslimin, kemudian muslimin diserang balik oleh Quraisy sehingga banyak korban. Rasulullah kemudian dilarikan naik ke Gunung Uhud. Di sini ya gunungnya. Di sini ya para syuhada Uhud itu dimakamkan. Terus dari cerita perang Uhud itu ternyata ikhtiar sahabat untuk meraih surga itu benar-benar luar biasa. Ada yang sampai berdoa, ya Allah, di perang besok biarlah aku mati dengan hidungku terpotong, tanganku terpotong, tubuhku terbelah dan isi tubuhku dikeluarkan. Kemudian kelak engkau akan bertanya, ada apa? Kenapa? Dan aku akan menjawab, ya Allah, ini semua sesungguhnya untukmu ya Allah. Ada yang rela ketika memegang panji Rasulullah, dipegang panji dengan tangan kanannya dipotong oleh musuh, kemudian dipindahkannya panji ke tangan kiri dan tangan kirinya dipotong, kemudian panji itu dipegang menggunakan sisa tangannya yang ada, kemudian badannya dibelah. Dia mempertahankan panji Rasulullah sampai nafas terakhir. Segitunya orang ngejar surga. Terus di sini juga aku jadi saksi bahwa semua orang itu ngejar surga, dan mereka semua itu berusaha mengejar surga dengan sekuat tenaga, sekencang mungkin mereka doa, sekencang mungkin mereka tilawah, sekencang mungkin. Kalau misalnya aku masih biasa-biasa aja, sedangkan aku menginginkan surga yang sama, kok pede amat.
Apa yang nanti bisa dibanggakan di depan Allah? Ya Allah, ini amalan saya, ya Allah, ini amalan hamba, apa yang mau dibawa? Sedangkan syuhada Uhud aja berjuang sampai segitunya. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain juga berjuang sampai segitunya. Berjuang benar-benar tidak hanya mengorbankan tenaga, waktu, tapi memang benar-benar nyawa yang dikorbankan. Betapa indahnya pasukan perang muslimin, karena mereka begitu mencintai kematian, sedangkan lawannya membenci kematian. Ketika mati, maka muslimin yang perang itu insya Allah syahid. Maka mereka begitu mencintai kematian. Nah, kita sekarang dikasih kesempatan tidak harus berperang. Kita punya medan juang yang harus kita genggam erat-erat dan harus kita perjuangkan. Apa medan juangnya? Medan juangnya adalah ngajakin orang supaya kenal sama Rasulullah. Yang kenal sama Rasul, yang baca cerita Rasul, bukan cuma orang yang udah ngaji, bukan, demi Allah bukan. Yang harus kenal sama Rasulullah itu semua orang. Gak peduli dia kaya, gak peduli dia miskin, gak peduli dia punya uang, gak peduli dia punya utang, gak peduli dia pernah berdosa ataukah dia lurus-lurus aja sejak awal hidupnya. Semua orang harus kenal sama Rasulullah. Karena aku ngerasain sendiri ketika datang kemarin ziarah ke Jabal Uhud, kemudian diceritain sama Ustaz Salim tentang perang Uhud, bagaimana sahabat itu begitu mencintai Rasulullah, bagaimana wafatnya Rasulullah, dan begitu dalam kehilangan kaum muslimin. Rasa-rasanya kalau semua orang itu tahu cerita ini, dunia kita bakalan lebih indah deh. Setidaknya orang tua itu akan punya standar untuk ngajarin anak-anaknya. Dan kalau anak-anaknya itu tumbuh dengan standar orang tua yang cinta sama Rasul, kebayang gak generasi anak kita tuh nanti akan seperti apa? Bisa jadi mereka takut berbuat maksiat karena mereka tahu mata mereka, mulut, tangan, kaki, semuanya itu nanti akan ditanya sama Allah. Bisa jadi mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang bersemangat untuk melakukan kebaikan karena mereka tahu surga yang mereka kejar itu adalah surga yang sama yang dikejar dan diperjuangkan oleh para sahabat. Dan tidak mudah, tidak ada yang mudah. Jadi malam ini, malam 15 Ramadan, aku mau ngajakin teman-teman se-Esensi Raya untuk kita bulatkan tekad sama-sama yuk. Bener-bener deh, semua orang harus kenal sama Rasulullah SAW. Kenal sampai level ketika sholawat itu bisa nangis saking rindunya. Kenal sampai level Rasul ngapain ya? Pengen meneladani Rasul juga pengen ngikutin Rasul gitu, bahasa gampangnya. Pengen ngikutin Rasul kayak gimana ya, aku juga pengen kayak gitu juga. Dan teman-teman Esensi Raya, kita sama-sama doa juga ya supaya semua ikhtiar kita ini nggak hanya berbuah komisi aja, tapi berbuah ridho Allah, dan kelak di hari akhir Rasulullah SAW akan mengakui kita sebagai umatnya yang tidak hanya dikenal dari wudunya aja gitu, tapi dikenal karena kita punya bukti. Tangan kita yang kita gunakan untuk japri-japri, yang kita gunakan untuk update status, ini kelak akan bersaksi bahwa tangan ini ya Rasul, aku gunakan untuk menyebarkan kisahmu. Hartaku ya Rasul, aku gunakan untuk menyebarkan kisahmu.
semoga kita nggak zonk ya teman-teman. Semoga memang Allah ridho dengan usaha kita. Semoga ini bisa jadi salah satu amalan andalan kita kelak di yaumil akhir, bahwa kita adalah orang-orang yang memperjuangkan kisah Rasulullah. Kita memang tidak hidup di zaman Rasul. Kita tidak hidup di zaman Rasul. Pernah aku bertanya-tanya kenapa ya? Kenapa aku nggak hidup di zaman Rasulullah aja? Kemudian aku mendapat jawaban yang cukup menampar. Kok yakin amat kalau hidup di zaman Rasul aku akan beriman, kamu akan beriman? Bisa jadi ketika hidup di zaman Rasul, justru kamu akan menjadi bagian dari kaum kafir Quraisy. Maka alhamdulillah kita dihidupkan di zaman sekarang. Alhamdulillah kita sudah punya cahaya iman. Sekalian juga untuk menutup, aku mau mendoakan teman-teman Esensial semuanya, insya Allah dimudahkan untuk bisa ke tanah suci. Insya Allah dimudahkan untuk datang sujud langsung di sini, napak tilas senyum dan air mata Rasulullah SAW. Tidak hanya dari buku, tapi langsung menjejak tanahnya. Tapi bacain dulu bukunya ya, karena beneran beda rasanya. Setelah baca bukunya itu rasanya beda banget. Makanya kenapa kadang-kadang aku memilih untuk buka puasa di luar itu sambil menghayati dulu Nabi gimana ya, cuma berteduh di bawah, gak ada payung-payung seperti ini, mungkin cuma pohon kurma. Gimana ya Nabi nunggu buka puasa, gimana ya sahabat-sahabat dulu nunggu buka puasa, gimana ya dulu sholat di sini masjid yang hanya beratapkan daun kurma gitu. Insya Allah semua teman-teman Esensi bisa sampai di sini, insya Allah. Ya, sekian dari pelataran Masjid Nabawi. Wassalamualaikum.